warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Bu, angkatan 2019. Nah, di sini sebenarnya kami berjumlah itu 9 orang gitu, Bu. Tapi yang dapat hadir pada kesempatan kali ini baru 7 orang, Bu, dikarenakan yang satu lagi sakit dan yang satu lagi sedang dalam perjalanan, Bu, gitu. Nah, siapa jadi yang tidak hadir itu siapa? yang tidak hadir itu Fitria Rizkina Hasibuan itu sedang sakit, Bu. Nah, yang dalam perjalanan itu Kiki Mario Ardiles, Bu. Itu dia tinggal di Padang Panjang, Bu. Jadi sedang dalam perjalanan. Bentar lagi mungkin sampai, Bu, gitu. Nah, jadi tujuan kami di sini, Bu, untuk melakukan observasi ataupun wawancara terkait dengan pengambilan kebijakan di sekolah, gitu, Bu. Tepatnya di SMA Pertiwi 1 Padang, gitu, Bu. Nah, jadi di sini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan ke Ibu. Mungkin kalau Ibu bisa jawab, udah nanti akan kami tanggapi, gitu, Bu. Nah, mungkin yang pertama ini, Bu, kan di sekolah ini, Bu, pengambilan kebijakan tertinggi itu terletak di mana, Bu? Apakah itu kepala sekolah? Kepala sekolah, Bu. Iya. Kepala sekolah kalau lingkupnya adalah sekolah. Iya. Tapi kalau kita bawa ke lembaga luar, itu keputusannya terletak di Ketua Yayasan Pertiwi Kota Padang. Karena sekolah kami ini di bawah Yayasan Pertiwi Kota Padang. Siapa yang menjadi wali kota? Jadi istri beliau langsung menjabat sebagai ketua. Nah, ketua dari Yayasan Pertiwi Kota Padang. Kalau dia di dalam lingkungan sekolah, itu kebijakannya kepala sekolah. Tapi kalau untuk ke lembaga luar, instansi luar, itu kami minta izin, minta konfirmasi dulu, disetujui atau tidak, itu adalah ketua Yayasan Pertiwi Kota Padang. Baik, Bu. Nah, itu terkait dengan pengambilan kebijakan tertinggi, kan, Bu. Kalau misalkan pengambilan kebijakan yang diambil kepala sekolah di sekolah, gitu kan, Bu, prosesnya itu bagaimana ya, Bu? Gitu, kalau boleh tahu, Bu. Kalau proses mengambil suatu kebijakan, itu kalau yang berkaitan dengan siswa, itu langsung pihak pimpinan yang diwakili oleh wakil kesiswaan, kemudian wakil kurikulum, kemudian wakil sarana prasarana, ditambah dengan pembina OSIS, kemudian kepala sekolah. Setelah kami merembukkan dengan yang tim kecil itu namanya, jadi nanti kami bawa ke forum. Ke forumnya nanti yang dihadiri oleh guru, kemudian pembina OSIS rapat dengan ketua OSIS beserta kepengurusannya, beserta anggotanya, ya. Kemudian laporannya kami sampaikan ke Yayasan Pertiwi Kota Padang. Jadi kalau untuk arah kedisiplinan, arah kesiswaan, langsung ketua besarnya wakil kesiswaan. Tapi penanggung jawabnya tetap kepala sekolah. Kalau untuk urusan bidang akademik, itu diketuai oleh wakil kurikulum, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, kemudian tentu tetap dibantu oleh pimpinan yang lain, wakil kesiswaan, wakil sarana prasarana. Untuk kelengkapan sekolah, misalnya dalam segi hal sarana prasarana, itu diketuai oleh wakil sarpras. Nah, tentu wakil yang lain, yang ibu sama yang kurikulum sama kesiswaan, itu membantu. Kemudian tetap penanggung jawab ada pada kepala sekolah. Kemudian alurnya seperti tadi kita rapatkan. Kemudian apa yang pantas untuk dibawa ke siswa itu secara umum itu adalah bidang akademik dengan bidang kedisiplinan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan siswa, itu banyaknya di wakil kesiswaan. Jadi intinya kami rapat kecil dulu antara pimpinan, kemudian kami bawa ke forum. Seperti itu biasanya kami di sini. Baru kami ambil kebijakannya bagaimana, sudah disepakati, sudah disetujui apa belum. Ya. Baik, Bu. Nah, kalau terkait misalkan kan sudah disusun tuh, Bu, misalkan dalam proses pengambilan keputusan tadi yang Ibu jabarkan, misalkan dari segi kepala sekolahnya, ada nggak sih, Bu, kendala-kendala yang ditemui dalam pengambilan kebijakan itu sendiri, misalkan terkait dengan pengambilan kebijakan apa gitu, Bu? Secara umum kendala-kendala yang kami temui tidak ada. Karena kita di sini sebagai guru, tentu kami paham yang digugu dan yang ditiru. Jadi apapun kebijakan itu ada di tangan kepala sekolah. Itu kami unsur pimpinan mulai dari wakil,
guru siswa beserta stakeholder yang ada, apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah kami harus menyetujuinya, wajib kami mengikuti. Karena apa? Karena suatu keputusan yang diambil tidak mungkin itu hanya hasil dari pemikiran kepala sekolah sendiri, pasti kami rembukkan terlebih dahulu dan kami pun menerima saran-saran baik dari siswa, baik dari guru-guru maupun stakeholder yang ada. Nah, jadi tentu intinya yang kami terima saran-sarannya tentu adalah saran-saran yang membangun. Jadi kami di sini tidak pernah mengambil satu keputusan sendiri, tetapi kami membawa ke forum bagaimana yang terbaik. Tentu otomatis kami terima saran-saran. Secara umum kami tidak ada menemukan masalah. Cuman misalnya kita menemukan satu pendapat ini mendapat satu kesimpulan, tentu kita pada saat itu tentu kita tidak satu visi semuanya. Tentu ada cara yang keras, tapi secara umum kalau sudah kita rembukan tidak ada yang tidak terselesaikan, semuanya terselesaikan ya dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat untuk membuat kebijakan di sekolah ini bagaimana, tentu ada yang mau menjalankan, paling itu persentasinya sangat kecil. Jadi secara umum boleh dikategorikan kalau di sini berapa persen Bu? Mungkin kita bisa memberikan 98,5% itu udah bisa. Mungkin yang kontra-kontranya juga ada. Kan setiap instansi, setiap kita organisasi kan selalu ada seperti itu. Tapi secara umum kami tidak ada masalah. Contoh kami ada melaksanakan kegiatan pensi ya. Alhamdulillah dalam jangka waktu yang tidak begitu lama kami mempersiapkan, apalagi sekarang dalam keadaan kondisi kemarin itu kita masih pandemi, kita masih PPKM levelnya level 3. Nah, jadi dengan kekompakan, dengan tekad yang kuat, baik mulai dari siswa kita, guru kita, pimpinan kita, mendukung semua untuk acara itu sehingga acara yang diangkat oleh sekolah itu sangat mudah gitu. Tidak ada yang sulit kalau kita udah kompak semuanya udah bersatu, tidak ada yang sulit. Biasanya kalau untuk mengambil kebijakan di lingkup sekolah nih ada yang melibatkan orang tua, siswa? Ada yang berkaitan dengan orang tua, misal ya seperti kemarin itu kami melaksanakan untuk penjurusan siswa dalam bentuk senam PTN. Itu kami mengumpulkan orang tua siswa, pengambilan rapor baik ujian hasil dari ujian tengah semester, apalagi untuk ujian semesternya ya baik ganjil maupun genap, kami memanggil orang tua. Kenapa? Kalau untuk ujian tengah semester dengan ujian semester kami membicarakan tentang perkembangan siswa. Kemudian baik dari segi akademiknya maupun dari sikapnya maupun kedisiplinan siswa itu kami sampaikan. Yang kedua, kami melibatkan orang tua pada saat kelas 12 mengambil jurusan pada saat senam PTN. Itu kami mengumpulkan orang tua supaya kita tujuan sekolah, visi misi sekolah tercapai, yang anak tidak dikorbankan, yang kita sudah satu suara. Tujuannya adalah tidak nanti supaya nanti siswa kita tidak dirugikan. Nah, orang tuanya mau anaknya mau memilih teknik, orang tuanya mengarahkan ke kedokteran supaya jangan terjadi kontra. Kami juga mengundang orang tua. Tapi kalau untuk sekolah swasta, komitenya adalah yayasan. Nah, kemudian kalau sekolah negeri, komitenya adalah alumni orang tua siswa kan begitu ya. Boleh juga masuk ke sana alumninya juga komite di sana. Kalau di sekolah yayasan, di sekolah swasta komitenya adalah yayasan. Nah, tapi apakah kita tidak ada kerjasama dengan orang tua? Sangat banyak sekali. Dalam itu dari segi hal akademiknya. Kalau kami sekolah kami punya kegiatan seperti adiwiyata apa segala macam, itu peran orang tua kami cukup butuh dukungan dengan melalui parenting. Nah, ya WA dengan parenting. Biasanya kalau terkait balik lagi ke proses tadi, boleh bawa ke rapat kecil. Biasanya di dalam rapat kecil tuh biasanya menyediakan apa berarti kan Bu? Terkait misalnya mau menyelesaikan masalah gitu. Iya. Rapat kecilnya tentu kita tentu kita persiapkan apanya. Misalnya kalau ada seperti contohnya dari akademik, biasanya bulan puasa itu kan kita kan diarahkan ke pesantren Ramadan. Nah, setelah keluarnya Juknis, otomatis kami
pihak kecil ini kan seperti pimpinan semuanya ditambah dengan guru agama. Nah, setelah itu kami berembuk dulu di dalam siapa panitianya, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana sehingga nanti kami pada saat rapat di forum kami udah istilahnya rapatnya nggak abal-abal lagi rapatnya. Oh gini begini, ini begini masukannya enggak. Kita udah membuat satu kesepakatan yang bulat, tinggal kita mengarahkan guru. Jadi di mana gurunya yang tidak paham untuk menjadi instruktur atau pembimbingnya, nanti mereka bertanya. Kalau mereka malu untuk apa? Nanti face to face dengan wakakurikulum. Karena untuk merancang kegiatan acaranya dari Juknis itu adalah wakakurikulum. Yang dibantu nantinya tentu tak terlepas dari wakil kesiswaan dengan wakil sapras yang disetujui nantinya oleh Bapak Kepala Sekolah kan begitu. Nah, jadi setuju atau tidak setuju penentunya adalah Bapak Kepala Sekolah. Ya, setiap keputusan yang ada di sekolah penentunya adalah Kepala Sekolah. Berarti outcome yang didatangkan dari keputusan itu tergantung keputusan diambil. Aku misalkan terkait kesiswaan, berarti outcome-nya itu kesiswaan. Kesiswaan dia yang mewadahi, kami menambahkan di sana di rapat kecilnya. Kira-kira seperti itu. Kita rapat pimpinan mengumpulkan masukan-masukan kita dulu. Nah, jadi masukan-masukan kita nanti kan ada saatnya nanti pas di saat di forum ternyata apa yang kita rembukan, ternyata ada yang bertanya kita udah mudah menjawabnya. Kan begitu. Jadi kami setiap ada kegiatan kami pasti ada rapat kecil. Setiap pimpinan yang wakil tambah pengurus-pengurus inti pasti kami rapat kecil dulu. Kita rembukan dulu, nanti kami bawa ke Bapak Kepala Sekolah, tapi kita rapat dengan Bapak Kepala Sekolah bukan modal kosong begitu. Nah, jadi semua kita wakil ini harus mengerti dengan apa yang akan kita sampaikan. Setelah kita mengerti dengan apa yang kita sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, kata Bapak Kepala Sekolah, kita lanjut. Apalagi masukan-masukan dari Bapak apa yang sudah. Kemudian Bapak mengambil kebijakan di sana. Oh, bagaimana ini ditambahkan ini begini dan penentu-penentu terutama untuk mengungkap suatu kepengurusan dalam kepanitiaan. Setelah ada baru kami lempar ke forum nanti. Ada lagi? Mungkin itu saja Bu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak Bu atas jawaban dan juga izin dari Ibu. Kami bisa melaksanakan observasi ini atau wawancara ini. Mungkin saya selaku mewakili teman-teman yang lain minta terima kasih banyak ke Ibu dan mungkin sekian Bu, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.